Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Gongsun Ruoxi berbaring dengan tenang di tanah, setetes kristal menembus belenggu kelopak mata dan melintasi kulit. Dalam 2 hari terakhir, dia mendengar tentang ide tercela dan tak tahu malu dari keluarga Murong untuk mengambil nyawa Tan Yun bersamanya di dalam gua. Tan Yun, tolong jangan datang, aku lebih baik mati daripada membiarkanmu dalam bahaya karena aku, ucap dari Gongsun Ruoxi berdoa dalam hatinya. Gudao, apakah menurutmu putra Tan Yun ini akan masuk dalam bahaya, ucap dari Murong Han mengerutkan kening. Ayah, jangan khawatir, dengan karakter Tan Yun yang menekankan cinta dan kebenaran, dia pasti akan datang. Ucap dari Murong Gudao. Setelah Murong Gudao mengatakan sesuatu, dia sepertinya telah menemukan sesuatu, dan dia mengangkat alisnya, dan berkata lagi, seseorang datang, ucap dari Murong Gudao. Murong Han dan Murong Zeng mendengar kata-kata itu dan merilis penemuan pengetahuan spiritual mereka. Mereka menemukan seorang lelaki tua berjanggut berusia 60-an bergumam mengerutkan kening dari langit 50 juta mil jauhnya. Lelaki tua itu berkata, orang itu tidak akan berbohong kepada lelaki tua ini, kan? 100 bunga lembah peri adalah tempat yang bagus untuk bermain. Mungkin ada bunga patah jiwa kuno yang terbakar 4000 tahun yang lalu. Oh, itu saja, orang tua ini benar-benar sakit dan pergi ke dokter. Saya harap Bai Hua Xiangmu memiliki obat mujarab yang dibutuhkan orang tua ini. Tapi, tidak baik menjadi praktisi yang longgar. Saya mendengar bahwa Huang Fu Shengzong berada di ketinggian langit sekarang, dan kekuatannya yang kuat telah menghancurkan istana jiwa abadi dan sekte abadi-abadi, dan menyatukan pegunungan hukuman surgawi. Jika lelaki tua ini tidak dapat menemukan ramuan ini, sepertinya aku hanya bisa meminta bantuan Huang Fu Shengzong, ucap dari lelaki tua itu. Kemudian, di bawah indera spiritual Murong Han, Murong Zeng, dan Dao kuno Murong, lelaki tua itu berusia 60-an yang sedang mencari obat spiritual dengan cepat datang ke Hundred Flowers Immortal Valley. Ternyata adalah seorang kultivator longgar yang mencari obat spiritual. Huang Fu Shengzong mendominasi pegunungan hukuman surgawi, ini konyol. Tidak akan lama sebelum pegunungan hukuman surgawi masih dimiliki oleh klan Murong kita, ucap dari Murong Han. Murong Gudao melihat Murong Han, dan berkata, ayah, dia adalah seorang pembudidaya longgar, tetapi dia bisa memasuki alam janin tingkat 8, hanya ada 2 kemungkinan. 1. Ini orang tua ini dikaruniai bakat luar biasa, dan dia sangat memenuhi syarat. Kedua, orang tua ini pada dasarnya bukanlah seorang kultivator lepas, mungkin seseorang dari Huang Fu Shengzong, mungkin dikirim Tan Yun dikirim untuk menyelidiki kebenaran. Kita jangan bergerak dan lihat perubahannya, ucap dari Murong Gudao. Pada saat yang sama, Tan Yun yang berpura-pura menjadi orang tua berusia 60-an, masih seperti tidak terjadi apa-apa, terbang menuju Bai Hua Xiangmu. Dalam perjalanan, Tan Yun berkata kepada semua orang di Menara Linglong tanpa ragu, baru saja saya merasa bahwa 3 helai kesadaran spiritual melirik saya dari arah Bai Hua Xiangmu. Saya hampir tidak bisa melihat salah satu dari mereka. Orang ini adalah yang terkuat. Saya kira itu adalah tingkat ke-6 dari alam Ascension, atau kultivator yang bisa melompat untuk menantang tingkat ke-6. Dan saya dapat merasakan bahwa kekuatan lawan berada di tingkat ke-4 dari alam Ascension. Karena tingkat ke-4 dari alam Ascension, dan para kultivator di atas tingkat ke-4, akan berada di depan Zhongnan Xianshan, atau menjadi istana yang tak terukur. Oleh karena itu, saya kira mereka bertiga pasti bukan dari Zhongnan Xianshan. Jika tidak, mereka bertiga tidak akan muncul di klan Murong. Karena mereka berada di klan Murong, itu berarti mereka bertiga berada di tingkat ketiga dari alam Ascension,
tetapi mereka semua memiliki tantangan untuk melompati kekuatan. Kedua, jika mereka bertiga tidak berada di alam ascension tingkat ketiga, tetapi pada tingkat keempat, kelima, dan keenam dari alam ascension, maka itu berarti ketiga anggota keluarga Murong telah menjadi orang-orang dari istana terpencil yang tak terukur. Ingat, tanpa perintah saya, tidak ada yang diizinkan untuk melepaskan kesadaran spiritual, apalagi berbicara, jika mereka menyadarinya. Anda dapat berkomunikasi dengan saya melalui transmisi suara jika Anda memiliki sesuatu, ucap dari Tan Yun. Setelah transmisi suara, Tan Yun memegang cangkul obat di tangan kanannya, butuh 3 hari kurang untuk terbang di luar lembah peri 100 bunga. Saat ini, masih ada 8 jam tersisa sebelum batas waktu 3 hari bagi Murong Gudao untuk datang ke Tan Yun. Oh, lelaki tua ini telah berada di jalan selama setahun, dan akhirnya tiba di lembah abadi 100 bunga dari Nangong Seng Chao, ucap dari Tan Yun. Tan Yun menghela nafas dengan emosi, menamparkan punggungnya, dan dengan tidak hati-hati melepaskan kesadaran spiritualnya, yang seperti tak terlihat air pasang mengalir ke Bai Huak Xiangmu, dan mencapai kedalaman lembah abadi ketika memanjang 3 juta mil sampai ke kedalaman lembah abadi. Tan Yun memejamkan mata, dan setiap rumput dan pohon di lembah dengan jelas muncul di benaknya. Dengan kemampuan Tan Yun, indera spiritualnya baru saja menyapu Bai Huak Xiangmu, dan dia bisa melihat di mana ada sesuatu yang tidak biasa. Dia menentukan bahwa di tebing jauh di lembah peri 100 bunga, seseorang telah membuat susunan ilusi, tetapi sebenarnya ada sebuah gua. Namun, Tan Yun secara alami tidak sebodoh itu, dia menyelidiki gua dengan indera spiritualnya, dan diberitahu bahwa dia telah melihat barisan ilusi di pintu masuk gua. Tan Yun tanpa berpikir berkata, ada 318 tempat tinggal gua di seluruh lembah peri 100 bunga, pasti seorang kultivator yang telah mundur dan berlatih di sini. Hanya gua yang tinggal di tebing, yang lain formasi ilusi didirikan, dan tampaknya 3 elit keluarga Murong bersembunyi di dalam. Saya tidak tahu apakah Ruoxi ada di dalam, ucap dari Tan Yun. Setelah memikirkannya, Tan Yun tiba-tiba tampak gembira dan tertawa, saya menemukannya, Tuhan membukanya mata, lelaki tua ini akhirnya menemukan ramuan itu, ucap dari Tan Yun. Tan Yun tersenyum penuh semangat, berubah menjadi seberkas cahaya, dan terbang menuju tebing di kedalaman lembah 100 bunga peri. Pada saat yang sama saat dia terbang, Tan Yun juga melepaskan kekuatan domain angin, dan tiba-tiba, kekuatan domain angin hingga 1000 meter berputar di sekelilingnya. Tan Yun tampaknya terbang dengan putus asa, tetapi pada kenyataannya, kecepatan terbang Tan Yun tidak sebaik 30% dari kekuatan penuhnya. Tujuan dari tindakan Tan Yun adalah untuk membiarkan kultivator di alam ascension klan Murong, melihat dari kecepatan terbang Tan Yun, berpikir bahwa Tan Yun tidak memiliki kekuatan untuk menantang mereka sama sekali, dan mengira Tan Yun hanyalah seorang kultivator lepas di alam roh biasa. Setelah Tan Yun terbang lebih dari 3 juta mil di udara, dia digantung di depan tebing, 3 kaki di sebelah kirinya adalah gua tempat klan Murong bersembunyi. Bang bang bang, tabrakan. Pada saat ini, semua orang di gua mendengar suara Tan Yun memegang cangkul obat dan menghancurkan gunung. Di kediaman gua, tetua besar klan Murong dengan roh yang sempurna, yang bernama Wu Qingsong, maju selangkah, membungkuk dalam-dalam kepada Murong Gudao, dan berkata, Patriark, apakah Anda ingin turun dan membunuh orang ini, ucap dari Wu Qingsong. Murong Gudao mengklik mengangguk kepalanya, dia berkata, jika kamu menyerangnya, dan dia tak melawan, itu berarti dia memang bukan mata-mata yang diatur oleh Tan Yun, ucap dari Murong Gudao. Nada acuh tak acuh Murong Gudao mengungkapkan ketidakpeduliannya terhadap kehidupan. Bawahan patuh, suara Wu Qingsong baru saja jatuh, dan dia terbang keluar dari gua dengan desir angin. Karena susunan ilusi yang diatur di pintu masuk gua, pada saat ini, dia sepertinya tiba-tiba muncul dari dinding tebing.
Tan Yun yang sedang memegang cangkul obat untuk mencungkil seikat ramuan di tebing, tiba-tiba berteriak ketakutan. Tan Yun buru-buru berdiri di udara, membungkuk dalam-dalam ke Wu Qingsong, dan berkata dengan panik, "Senior, tenanglah, junior ini tidak tahu kamu sedang berkultivasi di sini," ucap dari Tan Yun sambil berbalik dan memegang cangkul obat. Dia ingin terbang jauh. "Kamu semut, kamu mengganggu latihan tetua agung ini, aku harus membunuhmu," ucap dari Wu Qingsong mencibir, dan sosok dengan pedang di kanannya melintas dan menusuk punggung Tan Yun. "Jika Anda ditikam, Anda akan mati dengan pedang yang menusuk jantung Anda." "Sialan," ucap Tan Yun mengutuk dalam hati, sambil mengelak, dia memohon belas kasihan. Tan Yun berkata lago, "Senior, maafkan aku," ucap dari Tan Yun. Nasib buruk dilewat, tetapi lengan kanan tertusuk oleh pedang Wu Qingsong. Segera, darah mengalir keluar. Dengan kecepatan sebenarnya Tan Yun, dia bisa dengan mudah menghindarinya dan kemudian meninju Wu Qingsong sampai mati. Dia tahu dia tidak bisa melakukan itu, kalau tidak dia akan ketahuan. "Orang tua, jika bukan karena Ruoxi yang mungkin ada di dalam gua, aku akan menamparmu sampai mati sekarang," ucap dari Tan Yun. Tan Yun mengutuk keras di dalam hatinya, dan kemudian, setelah terbang 100 kaki ke depan, dia berbalik untuk melihat Wu Qingsong, dan hendak berkata. Namun tiba-tiba, suara wanita yang cantik dan marah datang dari 100.000 pegunungan di belakang Baihua Immortal Valley. "Wu Qingsong, hentikan untuk nona muda ini. Sebagai tetua agung klan Murong saya, bagaimana Anda bisa lakukan ini dengan kejam? Apakah kamu binatang buas yang membunuh semua orang?" ucap dari Murong Sishi tiba-tiba datang. Sebelum kata-kata itu selesai, Murong Sishi mengendarai perahu roh dan mendarat di samping Tan Yun seperti kilat dari tebing yang tingginya ratusan ribu kaki. Dia mengenakan rok merah muda dari lantai ke langit-langit setipis sayap jangkrik, sosoknya yang tinggi dan menawan menjulang, dan pinggangnya tak tertahankan. Dia sama dengan pakaian Tan Yun ketika dia pertama kali bertemu, seperti malaikat yang mematahkan sayapnya dan jatuh ke dunia fana. Dia sangat cantik sehingga pria manapun akan memiliki keinginan untuk menaklukkannya. Hanya saja pada saat ini, wajahnya penuh amarah. Kemarahan tak berujung. Salah satu kemarahannya adalah karena Wu Qingsong membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. 9 poin kemarahan lainnya datang dari ayahnya, Murong Gudao. Di antara ratusan tetua di klan Murong, secara alami ada tetua di pihak Murong Sishi. Dan mengirim seseorang untuk memberitahunya bahwa Murong Gudao ingin mengancam Tan Yun dengan nyawa Gongsun Ruoxi. "Nona," begitu Wu Qingsong membuka mulutnya, dia dipotong oleh Murong Sishi dengan marah, "Diam untukku. Katakan, di mana ayahku, apa yang terjadi dengan muridku Ruoxi," ucap dari Murong Sishi marah. Wu Qingsong berdiri dengan pedangnya di udara, membungkuk dan berkata, "Nona Hui, saya tidak tahu apa yang Anda katakan, Patriark sedang mengasingkan diri di alam rahasia Murong, bagaimana dia bisa menangkap murid Anda," ucap dari Wu Qingsong. Murong Sishi mengangkat bahunya dengan marah, dia melepaskan kesadaran spiritual dari lapisan ketujuh dari alam roh, menutupi seluruh lembah peri 100 bunga, air mata cemas bergulir di matanya, dia berkata dengan marah. "Ayah, 3 strategi saya adalah membuat Anda melakukan yang terbaik dan membentuk aliansi dengan Tan Yun. Bagaimana Anda bisa mengambil risiko yang terburuk? Tidak masalah jika Anda mengambil Ruoxi atau wanita lain dari Tan Yun dan mengancam Tan Yun, sungguh keterlaluan, ini tercela. Pernahkah kamu memikirkannya? Memang benar Ruoxi mencintai Tan Yun, tapi Tan Yun mungkin tidak mencintainya. Bagaimana jika Tan Yun tidak datang? Apa yang kamu inginkan? Putrimu dan kamu telah mengatakannya berkali-kali secara pribadi, bahkan jika Ruoxi bukan wanita yang dicintai Tan Yun, tetapi dia dan Tan Yun adalah murid Huangfu. Ini adalah hubungan hidup dan mati di tanah abadi dan pertempuran para dewa. Dengan karakter Tan Yun,
apakah Anda sudah memikirkan konsekuensinya jika dia tidak datang untuk mengurus situasi keseluruhan? Jika Anda belum memikirkannya, maka putri Anda akan ada di sini, dan biarkan saya memberitahu Anda, Tan Yun pasti akan menunggu kekuatannya untuk memimpin Huang Fu Shengzong untuk memusnahkan klan Murong, seperti klan Jin dan klan Batu, ucap dari Murong Sishi. Murong Sishi berlutut di perahu roh, dan tersedak, Ayah, semua yang aku katakan adalah untuk kelangsungan hidup keluarga Murong, putrimu memohon padamu, jangan sakiti Ruoxi. Ruoxi dan Xiao adalah murid putri ini, dan putri ini tidak ingin Ruoxi dan Xiao menderita sakit, tolong hentikan. Jika Anda bisa menghentikannya, semuanya akan tepat waktu, putri ini akan mengirim Ruoxi ke Huang Fu Shengzong, Tan Yun akan menganggapnya serius demi Xiao. Putri ini mohon padamu, kamu tidak bisa salah lagi, jika kamu salah, kamu adalah pendosa keluarga Murong, dan kamu akan membuat keluarga Murong terhapus, dan keluar dari benua hukuman surga, ucap dari Murong Sishi. Bang bang bang. Kepala Murong Sishi mengetuk perahu roh dengan keras, Ayah, bicaralah padaku, putrimu tahu kamu di sini, ucap dari Murong Sishi. Tan Yun yang berada di belakang perahu roh, memandang Murong Sishi, dia akhirnya mengerti, semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dan Zhong Wu Xiao di menara suci yang indah, mendengarkan suara Murong Sishi, suaranya yang tercekat terdengar di benak Tan Yun, apakah kamu melihatnya? Saya baru saja mengatakan guruku, dia jelas bukan orang seperti itu, bukan orang yang tidak tahu malu. Tan Yun, jika keluarga Murong mendengarkan kata-kata guruku, saya mohon, jangan bunuh keluarga Murong. Oke, saya tahu Anda memiliki prinsip dalam melakukan sesuatu, saya harap Anda untuk saya, apakah boleh mengubah prinsip hanya sekali, ucap dari Xiao. Mendengar ini, Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menghela nafas, dan berkata, bodoh, jangan menangis, aku janji, ucap dari Tan Yun. Yah, terima kasih, ucap dari Xiao. Kamu adalah calon istriku, kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih, bodoh kecil, jangan sedih, selama keluarga Murong berubah, aku akan melepaskannya, ucap dari Tan Yun. Setelah transmisi suara Tan Yun, dia melepaskan ide untuk menangkap Murong Sishi dan memaksa Patriark Murong untuk melepaskan Ruoxi. Dia bisa melihat bahwa Murong Sishi jujur dan baiknya seperti yang dikatakan Xiao, dan ayahnya jelas merupakan penjahat yang kejam. Bang bang bang. Sampai Murong Sishi menamparkan dahinya, kulitnya terkoyak, lembah 100 bunga masih sangat sunyi, seolah-olah tidak ada orang lain selain dia, Wu Qingsong, dan Tan Yun. Ayah, putrimu tahu kamu di sini, keluar, ucap dari Murong Sishi berteriak. Suara cemas dan khawatir Murong Sishi bertahan lama di lembah abadi 100 bunga, tetapi Murong Gudao di dalam gua, tidak hanya tidak keluar, dan ketika dia mendengar ucapan Murong Sishi, dia gemetar karena marah. Dia memasang penghalang kedap suara, tiba-tiba menoleh untuk melihat lebih dari 100 tetua, dan meraung, siapa yang memberitahu wanita muda itu, berdiri untuk patriark, ucap dari Murong Gudao. Mendengar ini, pejabat tingkat tinggi memandang Murong Gudao, yang sedang marah. Oke, tidak ada yang berbicara, kalau begitu bawa patriark untuk berurusan dengan Huang Fu Shengzong, dan kemudian kita akan mengeluarkanmu, ucap dari Murong Gudao. Pada saat ini, Murong Han mengerutkan kening, Gudao, lihat Sishi dengan cepat, ucap dari Murong Kan. Setelah Murong Han selesai berbicara, Murong Gudao melepaskan kesadaran spiritualnya, menutupi bagian luar, dan dia melihat Murong Sishi naik ke perahu roh, memegang pedang di tangan kanannya di leher batu giok. Karena ranah Murong Sishi terlalu rendah, mustahil untuk merasakan kesadaran spiritual Murong Gudao dan Murong Han yang mengintipnya. Tangan kanan Murong Sishi yang memegang pedang patah dan bergetar, bilah tajam menembus kulit leher batu giok, dan untaian darah menetes ke bilahnya. Dia melihat sekeliling ke lembah peri 100 bunga yang kosong,
matanya tegas, dan suaranya tegas. Ayah, putrimu menghitung sampai 3, jika kamu tidak muncul lagi, putrimu akan mati di sini. 1, 2, masih tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. 3, ucap dari Murong Sishi. Setelah Murong Sishi selesai berbicara, Murong Gudao masih belum keluar. Murong Sishi tiba-tiba tertawa, rasa kehilangan yang mendalam melanda hatinya. Murong Sishi tahu bahwa hidupnya tidak seberapa dibandingkan dengan tekad ayahnya untuk menyerang Huang Fu Shengzong. Ayah, kamu kejam, ucap dari Murong Sishi mencibir, lalu menatap Baihua Immortal Valley, dan berbisik pada dirinya sendiri. Ratusan bunga adalah teman, bahkan jika aku tidur selamanya, apa salahnya, ucap dari Murong Sishi di dalam hatinya. Setelah mengatakan ini, Murong Sishi menutup mata, dan saat dia menyipitkan matanya, lengan kanannya tiba-tiba mengayunkan pedangnya dan akan bunuh diri. Namun sebelum itu, tiba-tiba, Tan Yun menyapu perahu roh, mengulurkan tangan kanannya seperti kilat, dan meraih tangan kanan Murong Sishi. Lepaskan aku, ucap teriak Murong Sishi. Aku tidak akan melepaskannya, nak, jika kamu tidak menyelamatkanku sekarang, lelaki tua ini akan dibunuh oleh pria bernama Wu ini. Jangan impulsif, dengarkan orang tua ini. Dari sudut pandangku, ayahmu sama sekali tidak ada di lembah ini, jika memang ada, dan dia tidak akan keluar, itu hanya bisa menjelaskan sebuah masalah, itu artinya kamu bukan dia, jika ya, maka ayahmu adalah binatang yang sempurna. Tidak, tepatnya, dia tidak sebaik binatang, dan dari kata-katamu, lelaki tua ini dapat mengatakan bahwa ayahmu sangat tercela dan tidak tahu malu. Saya mendengar bahwa Huang Fu Shengzong adalah sekte yang baik, dan ayahmu adalah seorang pengecut, dia memiliki kemampuan untuk melawan Tan Yun, tapi, mengancam Tan Yun dengan seorang wanita yang menyukai Tan Yun, ini benar-benar tercela, ucap dari Tan Yun. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, raungan Murong Gudao bergema di seluruh lembah, kamu orang tua, beraninya kamu menghina patriark ini akan membunuhmu, ucap dari Murong Gudao di dalam gua. Wosh! Pada saat berikutnya, Murong Gudao terbang keluar dari gua dan berdiri di udara, memelototi Tan Yun di kapal roh, matanya menyala-nyala dengan kemarahan beruang. Mengenai Murong Sishi, Murong Gudao benar-benar kecewa, bahkan jika dia meninggal, dia tidak ingin keluar dan menghentikannya. Tapi Murong Gudao benar-benar marah atas penghinaan Tan Yun. Kepala klan Murong yang bermartabat, kekuatan besar dari alam Ascension tingkat ketiga, sangat dipermalukan oleh semut tingkat 8 di alam roh, dia sangat marah. Orang tua, terlalu kotor bagi patriark untuk membunuhmu sendiri, Murong Gudao dengan marah menunjuk Tan Yun, segera berlutut ke patriark dan mengakui kesalahanmu sebelum bunuh diri, ucap dari Murong Gudao. Ayah, kamu tidak bisa membunuhnya, Murong Sishi berkata dengan dingin, karena dia benar, kamu sangat hina, ucap dari Murong Sishi. Sebelum kata-kata Murong Si selesai, Murong Gudao melepaskan aura yang sebanding dengan alam Ascension tingkat kelima, dan menyelimutinya dan Tan Yun. Bang! Dengan suara keras, Murong Sishi tidak tahan dengan tekanan, dan tiba-tiba berlutut di perahu roh dengan kedua lutut. Dan Tan Yun segera membanting, tampak seperti dia tidak tahan dengan tekanan, berbaring telungkup di perahu roh, berteriak, maafkan hidupku, selamatkan hidupku, ucap dari Tan Yun. Orang tua, patriark telah mendidik putriku, aku akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping, ucap dari Murong Gudao meraung pada Tan Yun, lalu terbang ke udara dan mendarat di perahu roh, menamparkan wajah Murong Sishi. Murong Gudao berkata dengan marah, menjadi seorang ayah dan membesarkan anak perempuanmu hanya sia-sia, seperti kata pepatah, tidak ada racun bukanlah suami, dan tidak ada generasi kekuatan besar yang naik ke tulang orang yang tak terhitung jumlahnya. Anda membiarkan ayahmu menjadi bawahan Tan Yun, kamu benar-benar membuatku kesal,
bagaimana aku bisa memiliki anak perempuan sepertimu yang makan di dalam dan di luar, ucap dari Murong Gudao. Mendengar itu, Murong Sishi tiba-tiba tertawa, senyumnya dingin, dan berkata, Murong Gudao, jangan katakan itu, kamu belum keluar sejak aku bunuh diri, sejak saat itu, aku tidak punya ayah sepertimu. Gongsun Ruoxi adalah muridku. Aku membawanya dari Huang Fu Shengzong ke keluarga Murong untuk melindunginya, bukan untuk membiarkanmu menggunakannya. Kamu benar-benar tidak tahu malu, ucap dari Murong Sishi. Murong Gudao menamparnya lagi dan meraung, dasar binatang buas, aku akan membunuhmu, ucap dari Murong Gudao. Namun tiba-tiba, Murong Ningkang berteriak. Tidak, ayah, dengan suara cemas, Murong Ningkang berjalan keluar dari gua. Dia bergegas keluar, terbang di atas perahu roh, dan menghalangi Murong Sishi, yang berlutut di perahu roh, dengan tubuhnya. Ayah, kamu tidak bisa membunuh kakak perempuanku, aku mohon, ucap dari Murong Ningkang berlutut di tanah dan berteriak. Minggir, Murong Gudao berkata dengan acuh tak acuh, hari ini kakak perempuanmu, aku akan membunuhnya, ucap dari Murong Gudao. Cara kuno, jangan impulsif, ucap dari Murong Han. Iya, jangan impulsif, ucap dari Murong Zeng. Mengikuti suara dua desahan tua, Murong Han dan Murong Zeng juga terbang dari gua dan mendarat di perahu roh. Pada saat ini, ketika Murong Sishi menghadapi adik laki-lakinya, kakek, dan Taizu yang memohon belas kasihan, dia tiba-tiba tertawa sedih, kamu dan Patriark Murong bertipe sama, ketika aku akan bunuh diri barusan, kamu tidak hentikan aku, jadi apa yang kamu lakukan sekarang? Konyol, dulu aku menganggap adik, ayah, kakek, dan kakekku sebagai kerabat terdekatku. Aku bahkan bisa mengorbankan hidupku untukmu, tapi kamu, hehehe. Murong Gudao, jika kamu ingin membunuh, bunuhlah, sudah ku bilang, cepat atau lambat keluarga Murong akan hancur di tanganmu, ucap dari Murong Sishi. Mendengar ini, wajah Murong Gudao pucat, dan tidak ada ragu dia berteriak. Saya, Murong Gudao, mengumumkan sebagai patriark, bahwa Murong Sishi telah melakukan kejahatan berikut. Tidak ada yang diizinkan untuk menengahi, ucap dari Murong Gudao. Pada saat ini, Gongsun Ruoxi yang begitu lemah di dalam gua, tidak dapat membuka matanya, terus jatuh dengan air mata di pipi. Dia benar-benar bersyukur dan tersentuh, dengan kasih guru untuknya. Pada saat ini, Murong Han dan Murong Zeng di kapal roh menghela nafas dan berhenti berbicara. Murong Ningkang melihat ke belakang dan menatap Murong Sishi dengan air mata di matanya, dia melihat ketidakpedulian di mata Murong Sishi yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kakak, Murong Ningkang tersedak dan berkata, cepat akui kesalahan ayahmu, ucap dari Murong Ningkang. Diam, aku tidak punya adik sepertimu, apakah kamu masih laki-laki? Kamu sangat mencintai Gongsun Ruoxi, namun kamu memperlakukannya seperti ini, ucap dari Murong Sishi. Mendengar ini, Murong Ningkang juga marah, saudari, demi tujuan besar keluarga, saya pikir semua pria akan membuat pilihan yang sama seperti saya, ucap dari Murong Ningkang. Bah, Murong Sishi menatap Murong Ningkang dengan mata merah, dan berkata, benarkah, apakah Anda benar-benar yakin? Apakah Anda masih ingat Tan Yun? Dia mempertaruhkan nyawanya untuk masuk ke kota kekaisaran Nangong untuk wanita yang dicintainya, untuk menyelamatkan Nangong Yukin, siapa di dunia ini yang tidak tahu bahwa dia adalah pria sejati, dan kamu tidak tahu malu seperti Murong Gudao, ucap dari Murong Sishi. Cukup, Murong Gudao menatap Murong Sishi dengan marah dan berkata, matilah, ucap dari Murong Gudao. Setelah berbicara, Murong Gudao mengangkat tangannya dan menamparkan kepala Murong Sishi. Jika ditampar, tidak ada keraguan bahwa Murong Sishi akan musnah. Orang seperti Murong Gudao bisa dikatakan kejam dan dia bisa bersaing dengan Tuoba Lin yang membunuh saudaranya dan membunuh ayahnya. Pergi ke neraka, aku melihat bagaimana kamu membunuhnya, ucap dari Tan Yun tiba-tiba angkat bicara.
Pada saat ini, Tan Yun yang sedang berbaring di perahu roh, tiba-tiba terbakar, dan tangan kanannya memegang Murong Sishi seperti kilat. Pada saat yang sama, Tan Yun meraih bagian belakang leher Murong Ningkang dengan tangan kirinya, melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan mundur 100 kaki untuk menghindari pukulan Murong Gudao. Tan Yun menggambar bayangan dari kehampaan, dan sebelum kerumunan pulih, dia menembak ke dalam gua. Alasan mengapa Tan Yun memasuki gua pada saat ini adalah karena dia menilai dari 3 indera spiritual sebelumnya yang menyelimutinya, tidak ada alam ascension di gua. Sekarang Tan Yun telah dipromosikan ke alam roh tingkat 8, jiwanya hampir sama kuatnya dengan alam ascension tingkat keempat. Dia hanya melihat sekilas di perahu roh bahwa Murong Gudao, Murong Han, dan Murong Zeng adalah tingkat ketiga dari alam ascension. Meskipun tidak pasti apakah masih ada orang kuat di alam ascension di dalam gua, tetapi dia tahu bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk menyelamatkan Gongsun Ruoxi. Jadi, dia dengan tegas menyelamatkan Murong Sishi. Tan Yun menyelamatkan dia karena Murong Sishi adalah guru Si Yao dan Ruoxi. Alasan mengapa Murong Ningkang ditangkap hidup-hidup adalah karena jika ada 3 talenta utama di alam ascension di rumah gua, dia akan mendapat perlindungan setelah masuk ke rumah gua. Saat Tan Yun memasuki rumah gua, dia menggunakan mata surgawi Hongmengnya, dan matanya bersinar dengan cahaya merah yang menyihir. Segera, ratusan penatua di rumah gua tercengang seperti ayam kayu. Tan Yun menemukan bahwa Gongsun Ruoxi berbaring di kedalaman gua, dan dengan lambaian tangan kanannya, menara suci Linglong muncul dari udara tipis dari gua besar. Xiao, bawa Ruoxi ke menara. Keratua, pria besar, Moer, Yukin, Subing, Yingying, Yukin, kalian semua keluar duluan untuk melawan 3 kultivator di alam ascension, ucap dari Tan Yun. Sebelum Tan Yun selesai berbicara, Murong Gudao, Murong Han, dan Murong Zeng bergegas ke gua dengan marah. Siapa kamu? Lepaskan anakku, ucap dari Murong Gudao. Aku akan melepaskan ibumu, ucap dari Tan Yun menyeringai, dan tiba-tiba, sebuah suara bergema dari benak ratusan tetua klan Murong di ranah Ascension. Bunuh 3 orang dengan segala cara, ucap dari Tan Yun memerintahkan ratuan tetua klan Muron. Di bawah tatapan marah 3 orang termasuk Murong Gudao, ratusan tetua mengorbankan senjata ajaib mereka untuk membunuh mereka di pintu masuk gua. Pada saat ini, Zhongwu Xiao dengan cepat mengambil Gongsun Ruoxi dan memasuki menara suci Linglong. Tan Yun melingkarkan lengan kanannya di tangan kanan Murong Sishi, dan ledakan kekuatan spiritual meledak di alis Murong Sishi yang tidak curiga, memenjarakan kolam rohnya. Kemudian Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan melemparkan Murong Sishi yang lemah ke menara lantai 12. Pada saat ini, kera iblis pembantai surga, Moer, singa naga emas, Subing, Yingying, dan Yukin telah terbang keluar dari menara. Ambil, begitu Tan Yun memikirkannya, menara suci Linglong tiba-tiba menyusut dan terbang ke telinga Tan Yun. Bangun untuk dewa ini, ucap dari Murong Zeng. Pada saat ini, Murong Zeng memandang ratusan tetua yang datang untuk membunuhnya, dan sebuah buritan terdengar, dan sinar cahaya yang dipenuhi aura cerah tiba-tiba meletus dari tubuhnya, menutupi para tetua. Segera, ketika para tetua tampak bingung dan sadar, kera iblis pembantai surga menari dengan tongkat hitam dan memasuki kerumunan para tetua. Bang bang bang. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 tetua tersapu oleh tongkat hitam, dan seluruh tubuh terkoyak. Saat roh abadi berkabut terbang keluar dari mayat, Tan Yun berteriak, "Kera tua mundur." Api Hongmeng, ucap dari Tan Yun. Tan Yun melintas, muncul di depan kera iblis pembantai surga, dan mendorong telapak tangan kanannya keluar dari udara. Wow! Segera, api ungu Hongmeng keluar dari telapak tangan kanan Tan Yun, menelan roh abadi dan 90 tetua yang tersisa dari alam roh. Ah! Patriark tolong! Tolong! Tidak! Jeritan mengerikan, banyak roh abadi berkabut,
dan lebih dari 50 tetua yang tidak sempat melarikan diri dari gua terbakar di kehampaan. Segera, nyala api Hongmeng setinggi 900 kaki membakar dinding batu gua menjadi lubang besar. Hancurkan untuk dewa ini, ucap dari Murong Zeng yang paling kuat, tiba-tiba bergegas ke api Hongmeng dan terkejut. Tiba-tiba, api Hongmeng runtuh dan berubah menjadi percikan api, tidak dapat berkumpul dengan cepat. Hentikan untukku, ucap teriak Tan Yun sambil mencubit Murong Ningkang yang pucat ketakutan dengan tangan kirinya. Mendengar itu, Murong Zeng, Murong Han, dan Murong Gudao, yang menjaga pintu masuk gua, tidak bergerak lebih jauh. Murong Gudao menatap kera iblis pembunuh surga di belakang Tan Yun dengan mata merah, dan berkata dengan tegas, "Kera iblis ada di sini, apakah kamu Tan Yun?" ucap dari Murong Gudao. "Iya, ini Master Sekte," ucap dari Tan Yun dengan wajah berkerut, dan Tan Yun dengan cepat menjadi muda, dan kemudian Tan Yun merobek alis panjang dan janggut panjang di wajahnya dengan tangan kanannya. "Ayah selamatkan aku," ucap dari Murong Ningkang dijepit di belakang leher oleh Tan Yun, dan berpisah dengan ngeri. Ada sedikit tekad di mata Murong Gudao, "Sayang, untuk tujuan besar keluarga Murong, aku harus mengorbankanmu," ucap dari Murong Gudao. Murong Ningkang putus asa, dia tidak pernah membayangkan bahwa ayahnya akan begitu kejam. "Nak, jangan khawatir, untuk ayahmu, kakekmu, dan Taizu, aku pasti akan membalaskan dendammu," ucap dari Murong Gudao. Setelah Murong Gudao berkata, dia kembali menatap Murong Han dan Murong Zeng. Murong Zeng berkata dengan marah, "Aku di sini untuk melawan kera iblis, dan Haner dan Gudao akan membunuh semua orang," ucap dari Murong Zeng. "Bunuh," suara Murong Zeng berkedip dan dia menuju ke gua. "Hancurkan untuk kuku," ucap dari kera iblis pembantai surga berteriak keras, dan kekuatan sihir menyembur keluar dari tubuhnya pada saat tubuhnya melambung. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.